Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini saya ingin meneruskan diskusi yang sebelumnya dari video sebelumnya tentang kitab suci Al-Quran ya, yang merupakan kebenaran paling universal sehingga tidak bisa dipatahkan ya dalam video sebelumnya. Dengan judul tersebut. Di dalam video tersebut saya sampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang bersifat intuitif ya, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya ya, seperti Taurat yang bersifat naratif, kemudian Injil yang bersifat puitis gitu ya. Pada kali ini kita ingin menyampaikan tentang kaitannya dengan pengenalan kepada Tuhan ya, kan saya sering berkata tentang Tuhan itu ya dalam video-video itu. Apakah kata-kata Tuhan itu memiliki makna ya yang saya sampaikan itu. Apakah saya percaya kepada Tuhan gitu ya. Ya ada argumentasi ya, banyak video-video saya sebelumnya tentang bukti Tuhan itu saya menyampaikan argumentasi ya, tentang Tuhan. Tapi apakah saya benar-benar, apakah kita manusia itu benar-benar percaya ya? Ya secara teori ya saya percaya ya kepada Tuhan ya. Gitu ya. Tuhan itu sendiri adalah, apakah Tuhan itu sendiri ya? Ya Tuhan adalah pengalaman gitu ya. Pengalaman yang kita alami gitu, pengalaman ya dalam konteks religi ya adalah ya, kalau dalam Islam adalah dalam Islam terutama Islam Ahlul Bait ya, itu disampaikan tentang Al-Jalaliyah, jadi asma-asma jalal dari Tuhan ya, tapi sifat-sifat yang bersifat maskulin gitu ya, seperti Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Maha menentukan, Maha menghukumi, Maha adil gitu ya. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi yang dibalik dari asma-asma jalal itu ya, gitu. Kalau di dalam Hindu adalah Hindu kan sebenarnya adalah agama samawi juga ya. Itu disinyalir adalah pendiri Hindu itu adalah murid dari Nabi Ismail gitu ya. Karena timelinenya itu sesuai ya. Dimana Hindu dan Zoroaster itu berdiri secara bersamaan gitu ya. Yang satu lebih bersifat teologis, yang satu lebih bersifat hikmah ya, kayak logika gitu yang Zoroaster. Nah, di Hindu pengalaman itu ya Brahma dan Siwa gitu ya, penciptaan dan penghancuran. Itu yang seperti kita dalam Islam adalah dalam setiap yang disebut hidup itu adalah ketika kita itu diuji dan diberi nikmat gitu. Jadi Tuhan adalah pengalaman atau ya dibalik apa yang dibalik asma-asmanya yang bersifat jalaliyah. Dan kalau dalam Hindu itu seperti ya, Brahma dan Siwa, menciptakan dan menghancurkan gitu ya. Itulah pengalaman. Nah kemudian kita mencerap itu ya di dalam Al-Quran itu, dalam setiap surat itu adalah terdapat Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu adalah kunci untuk membuka intuisi ya yang diberikan oleh Tuhan dan yang kita terima gitu ya. Pembukanya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pembuka semua intuisi ya, intuisi dari pengalaman itu kepada sesuatu yang kita alami gitu ya. Mengalami adalah ya Bismillahirrahmanirrahim, itulah mengalami gitu ya. Dan kita sebagai subjeknya adalah hidup gitu ya. Kita disebut hidup apabila kita mengalami ya, atau menerima kasih sayang Tuhan, menerima kasih sayang Tuhan, dan dibalik kasih sayang itu adalah pengalaman atau al-jalal, nama-nama Tuhan yang maskulin gitu ya. Gitu. Jadi
Seperti dalam sebuah hadits qudsi ya, Allah bersabda ya melalui Rasulullah bahwa Allah itu ingin dikenali melalui asma-asma jamal, asma-asma kasih sayangnya gitu ya. Itu karena hanya dengan asma-asma itulah. Jadi yang dimaksud itu adalah Allah tidak ingin dikenali dengan, lebih ingin dikenali dengan asma-asma jamalnya daripada jalal. Karena asma-asma jalal itu tidak akan terjangkau oleh makhluk gitu ya. Hanya bisa diterima oleh makhluk melalui intuisi setelah kita meyakini asma-asma jamalnya, asma-asmanya yang bersifat feminin gitu ya. Seperti pengasih, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemberi gitu ya. Allah Maha Pengampun gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ibaratnya orang yang lebih kuat itu adalah orang yang bisa mengkondisikan kasih sayang gitu ya. Daripada ketika dia menerapkan ketegasan itu sendiri secara langsung gitu ya. Dibalik orang yang ibaratnya ya, dibalik orang yang pengasih itu dia itu orang yang memiliki kepribadian yang kuat daripada orang yang lebih mengekspresikan sifat-sifat maskulin ya gitu ya. Seperti dia menampilkan arogansi, menampilkan ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah, Tuhan ibaratnya seperti itu, ia menyembunyikan sifat-sifat al-jalalnya ya, sifat-sifat maskulinnya dibalik sifat-sifat feminin gitu ya. Dan kita mengetahui sifat-sifat jalal, sifat-sifat maskulin Tuhan itu apabila kita mengalami sifat-sifat feminin Tuhan gitu ya. Ketika kita mengalami sifat-sifat feminin Tuhan, Tuhan atau al-jalal ya, asma-asma maskulinnya itu akan memberikan intuisinya kepada kita. Intinya seperti itu. Dan kemudian sebagai makhluk itu adalah kewajiban kita adalah hidup gitu ya. Hidup bukan dalam arti yang materi ya, seperti bisa mengindera, bisa mengindera, bisa berkembang biak, bisa bergerak, bisa berpindah. Itu adalah level kehidupan yang terendah, yang tidak dimaksud dalam hidup, yang dimaksud dalam teks-teks dalil dalam Islam ya, bukan seperti itu. Hidup adalah posisi yang tinggi, hidup adalah posisi yang ketika kita menyaksikan Tuhan, ketika kita mengenali Tuhan sebagai seorang yang sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang gitu ya. Sehingga dengan itu, dengan pengenalan kita terhadap zat Tuhan yang maha pengasih dan penyayang itu, kita menerima intuisi dari Tuhan bahwa ia memiliki sifat-sifat maskulin gitu ya, atau pengalaman gitu ya. Nah, yang hidup itu adalah ketika kita tiga ya, ketika kita merasakan kebahagiaan, itu yang paling tinggi ya, merasakan kebahagiaan. Kemudian kita melakukan kebaikan dan kita bagian dari keindahan. Itu yang disebut hidup. Ya, apabila kita merasakan kebahagiaan, melakukan kebaikan dan bagian dari keindahan, itu secara otomatis kita adalah saksi Tuhan gitu ya. Kita mengalami Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang ya, mengalami kasih sayang Tuhan, dan kita mendapatkan intuisi pengalaman dari sifat-sifat maskulin Tuhan itu, asma-asma maskulin Tuhan, apa yang dibalik dari asma-asma maskulin Tuhan gitu. Jadi tiga itu yang sebenarnya makanya ingin saya sampaikan kemarin tentang Al-Quran itu ya, yang bersifat intuitif. Itu maknanya adalah bahwa intuisi adalah ilham yang hanya bisa diterima ketika kita dalam posisi mengalami itu tadi, kasih sayang Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Itu makanya Bismillahirrahmanirrahim adalah basis dari semua teks dalam Al-Quran. Setiap surat pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena itu pembuka intuisi gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Itulah makanya Al-Quran begitu komprehensif ya dalam hal memberi pencerahan ya, karena dia bersifat intuitif gitu ya. Intuisi adalah metode terbaik untuk
memperkenalkan Tuhan gitu ya. Seperti ketika kita menyatu dengan kasih sayang Tuhan gitu ya, kita akan mendapatkan intuisi dari sifat-sifat maskulinnya gitu ya. Tuhan itu sendiri yang akan memberikannya kepada kita secara langsung gitu ya. Itu apabila kita, nah itu sebenarnya juga Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam pengasih itu kebaikan itu tadi ya, itu adalah pengasih ya. Kemudian penyayang itu ada dua unsur sebenarnya dalam penyayang itu, yaitu kebahagiaan dan bagian dari keindahan gitu ya. Penyayang itu yang Nabi Muhammad itu adalah simbol dari penyayang, jadi merasakan kebahagiaan dan indah, dia bagian dari keindahan, dia memiliki bentuk yang indah gitu ya. Kemudian juga Sayyidah Fatimah itu adalah simbol dari pengasih, yaitu kebaikan, pelaku kebaikan gitu. Itu makanya antara figur dan sistem dalam Islam ya, sistem kasih sayang Islam itu ada wujud figurnya, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu yang makanya kita sering dalam teks ya kita mendengar ya bahwa mereka adalah Al-Quran yang berjalan gitu ya. Mereka karena basic landasan Al-Quran adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang duanya mewujudkan dari sistem itu ya, keduanya yaitu Rasulullah Muhammad Al-Mustafa dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra gitu ya. Nah, di dalam salah satu kelompok Islam ya yang minoritas ya di dalam Syiah itu, dua ini adalah figur yang tertinggi gitu ya. Mereka adalah figur yang tertinggi dalam sepanjang sejarah manusia gitu. Rasulullah Muhammad dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian kaitannya dengan kemarin ya, pembahasan kemarin tentang kitab suci Al-Quran itu yang dibakar itu ya di Swedia itu ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dengan pembakaran itu ya, itu kan Al-Quran itu sebenarnya simbol kasih sayang. Dengan kasih sayang itu kita mendapatkan intuisi, hanya kasih sayang satu-satunya jalan intuisi itu ya. Itu kita harus meresponnya dengan proporsional gitu ya, karena seperti kita ketahui makna dibalik kasih sayang itu sendiri adalah intuisi, dan dibalik intuisi adalah Tuhan gitu, adalah pengalaman gitu ya. Itu kita harus lebih secara dominan ya membawakan sifat-sifat kasih sayang gitu ya. Seperti kita ketahui dalam hadis qudsi yang tadi saya sampaikan bahwa Allah lebih menekankan sifat-sifat untuk disampaikan, untuk dikenali ya, sifat-sifat jamal, sifat-sifat kasih sayang ya. Dalam Hindu adalah Wisnu memelihara. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan intuisi tentang pengalaman, tentang apa-apa dibalik asma-asma jalaliyah Tuhan, asma-asma maskulin dari Tuhan gitu. Nah, dengan kasih sayang itu berarti yang harus kita sodorkan ya kepada mereka adalah memahamkan makna dari Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran tidak seperti yang mereka tuduhkan ya, yang mereka sangka ya tentang bahwa Al-Quran itu membawa kekerasan itu ya. Harus dipahami bahwa ada sebagian juga ya dari bahwa dalam setiap religi itu terdapat, sejarah menunjukkan dalam religi itu terdapat kelompok yang sebenarnya ingin merusak dari dalam. Merusak itu berarti perusak itu adalah bagian dari yang dirusak gitu. Yang disebut perusak itu adalah bagian dari dirusak. Dalam kitab suci Al-Quran ketika ada kata-kata yang merusak itu berarti dia bagian dari yang akan dia rusak itu sendiri gitu ya. Jadi di dalam tubuh Islam itu sendirilah itu pasti ada yang akan merusak Islam gitu ya. Yang mampu untuk merusak sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu, yang dari luar itu tidak akan mampu gitu. Jadi kita akan menyampaikan bahwa yang bersifat destruktif, kekerasan yang yang seolah-olah muncul dari dalam Islam itu bukan dari bagian dari Islam itu sendiri gitu ya. Itu adalah
racun atau virus atau bakteri atau kanker yang merusak tubuh kita, semacam seperti itu gitu. Itu yang pokok yang harus kita sampaikan gitu ya. Apabila mereka tidak bisa menerima itu, baru kita bersifat tegas. Jadi selama ini kan kita selalu mengedepankan nahi munkar ya, bukan amar ma'ruf. Nah, dengan kita sampaikan amar ma'ruf ini, itu adalah syarat kita bisa melakukan nahi munkar. Jadi setelah kita sampaikan bahwa Al-Quran, bahwa orang Islam itu sendiri dirusak oleh oknum-oknum radikal itu ya. Nah, kalau mereka sudah kita sampaikan argumentasi tentang hal tersebut, mereka tidak menerima, baru kita boleh mengekspresikan sifat amarah kita gitu ya. Nah, intinya seperti itulah. Itu yang ingin saya sampaikan, sekelumit yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita menyikapi tentang pembakaran itu kitab suci Al-Quran itu. Ya, kira-kira demikian teman-teman. Saya kira sudah cukuplah untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.